before we start to study, ya. Jadi sebelum belajar sama kakak, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya nih apa yang kita lakukan hari ini membawa keberkahan, ilmunya bermanfaat dan mudah-mudahan nempel di sini ilmunya ya. Karena segala sesuatu yang udah berkah itu pasti akan membawa kebaikan buat kita ya. Okay, I will count down for pray. Let's pray together based on our own belief. Praying begins. Amin. Oke, sebelumnya kakak mau dengar dulu dong suaranya. Baru berdua ya? Ada siapa nih? Oh, sudah berempat. Kita sudah berempat sama Bunga. Oke, boleh di-unmute dulu. Halo Ageng, boleh di-unmute. Halo. Halo Kak. Halo Ageng. Salam kenal. Kemudian Ageng dari mana, Gem? Dari siapa mana? Dari SG Arundina, Kak. Oh, SG Arundina ya. Yang dekat Ramayana itu ya? Iya. Oke, salam kenal ya, Gem. Iya, Kak. Oke, satu lagi ada Bunga. Halo Bunga. Halo Kak. Halo. Bunga dari cabang mana, Bunga? Dari Karadenan, Kak. Oh, dari Karadenan. Oke, salam kenal ya. Nah, hari ini Ageng, Bunga, dan teman-teman lain sambil menunggu ya, mungkin ada yang makan dulu atau mungkin sholat dulu ya kan. Kita mau bahas SIMAK UI ini. Kira-kira udah ada gambaran belum atau udah pernah lihat belum soalnya seperti apa? Ada yang pernah lihat atau Kak SIMAK UI itu susah nggak gitu? Kalau yang namanya ujian masuk perguruan tinggi negeri biasanya memang lebih sulit ya kan, tapi kita bakal punya kepuasan tersendiri kayak menantang diri kita, oh ternyata ini kemampuan kita gitu ya. Oke, ada Faithful di sini ya, sudah join sama kita. Halo Faithful ya. Oke. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada persiapan SIMAK UI yang persiapan 1 nih. Oke, kira-kira ada nggak yang mau milih di SIMAK nanti? Halo? Guys. Mau milih apa nih? Ageng mau milih apa, Ageng? May I know? Mau ambil apa jurusannya, Geng? PTN-nya? Aktuaria. Aktuaria di? Saya maunya di UI sama IPB. Oh, UI atau IPB. Berarti ini ya, suka akuntansi ya, Geng? Iya, Kak. Oh iya, semoga dilancarkan ya dan dimudahkan. Oke, aktuaria di UI berarti harus belajar giat nih ya. Aktuaria itu jurusan yang lumayan tough perjuangannya ya. Oke, kemudian Bunga, gimana Bunga? Mau ambil apa Bunga? Halo? Oh, Bunganya nggak nyaut ya. Mungkin lagi ke belakang sebentar. Tadi ada satu lagi kayaknya ya. Ada Faithful. Halo Faithful. Are you there? Halo Kak. Okay, halo. Faithful, what kind of major that you want to take? Teknik sipil Kak. Oh, teknik sipil di? Saya sipil dan lingkungan di IPB. Oh, IPB. IPB Bogor ya, bukan institut fleksibel banget. Oke, just kidding ya. Kita nggak usah serius-serius, yang penting apa yang kita pelajari bisa masuk ya. And then we have Edelweiss. Halo Edel. Sudah join ya?
Ya, Edel Berjain. Oke. Semoga apapun yang kalian inginkan dapat tercapai. Tapi semua itu butuh usaha dan kerja keras dan juga doa. Jangan lupa ya. Oke. Di sini di share screen sudah terlihat ya. Ada persiapan SIMAK 1. Nah, SIMAK ini yang tadi kakak sampaikan di awal agak berbeda dari UTBK. Mungkin kalian sudah dapat materi UTBK ya? Dapat UTBK berapa aja? Kalau boleh kakak tahu kelas kalian? Yang satu sudah? Dua? Dua dan tiga sudah? UTBK 1, 2 sudah? UTBK 2? 1 sama 2, Kak. Oh, 1 sama 2, ya. Ini kita agak beralih sedikit ya ke SIMAK UI ya, biar refresh sedikit. Nah, kalau UTBK soalnya cuma 8, kakak bilang, cuma juga susah Kak. Nah, kenapa kakak bilang cuma? Karena memang SIMAK itu jumlah soalnya lebih banyak. Untuk bahasa Inggris ya, yaitu sekitar 15 nomor. Dimana kalau di UTBK kalian purely membahas soal reading, tapi kalau di SIMAK UI ini yang dibahas adalah reading dan juga yang namanya grammar atau tata bahasa. Siapa yang suka tata bahasa atau yang suka grammar? Ada? Kayak tenses, kayak gitu. Ada yang suka? Jadi yang nyaut. Berarti mungkin membingungkan ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting tetap dipelajari walaupun pelan-pelan ya pahamnya ya, nggak apa-apa. It's okay. Nah, kemudian kita akan bahas satu persatu di sini ya. Kita lihat dulu teksnya ya, adik-adik ya. Terlihat cukup jelas. A team from the University of Adelaide di Australia berarti ya, Adelaide, have created a catalyst that can break down the long polymer chains ya, atau rantai polimer that can make up microplastic. Jadi ada sebuah tim dari Universitas di Adelaide, Australia, telah menciptakan katalis ya yang bisa breakdown kayak menghancurkan gitu ya rantai polimer yang bisa menciptakan atau membuat kembali yang namanya mikroplastik. The result is small, emang hasilnya kecil, harmless molecules that can dissolve in water. Ya, hasilnya adalah molekul yang kecil, tidak berbahaya, harmless di sini artinya tidak berbahaya ya, dan bisa dissolve atau larut dalam air. And the entire process happen within just a few hours, dan bisa luruh atau bisa hilang di air dalam jangka waktu beberapa jam aja. This is in stark contrast to the thousands of years that would normally be needed for plastic to break down. Oke, mungkin di sini ada yang punya pengalaman kalau belanja ke, mungkin kakak nyebut merek ya, kayak ke Alfamart, kayak ke Indomaret atau mungkin Alfamidi, Carrefour dan semacamnya. Kenapa sekarang kita nggak dikasih plastik? Ayo. Boleh di-unmute mikrofonnya, silahkan. Kita tanya jawab, interaktif aja. Kalau kalian pernah belanja nih sekarang nih, kalau ke Alfa, Indomart, atau tempat-tempat waralaba seperti itu, sekarang kita nggak dikasih plastik loh. Kenapa? Ada yang punya ide? Ya, ramah lingkungan, Kak. Oh betul, biar ramah lingkungan. Terus kalau selain biar ramah lingkungan, kenapa lagi alasannya? Mengurangi populasi plastik. Mengurangi pemakaian plastik ya. Oke. Emang kenapa sih plastik itu berbahaya? Penguraiannya lama, Kak. Ngurainya lama, betul ya. Karena plastik itu butuh waktu yang sangat lama untuk diuraikan. Beda ya sama misalnya sampah dapur. Sampah dapur itu maksudnya kayak buah-buahan, sayuran. Ketika sudah busuk itu kan dengan sendirinya dia akan terurai ya kalau di tanah. Tapi kalau misalnya plastik itu sendiri butuh waktu yang lebih lama, bahkan sangat lama untuk diurai. Makanya mungkin
Kalau ke tempat umum pernah ngeliat ya, bak-bak sampah itu sudah dikelompokkan. Ada sampah organik, sampah plastik, ya kan, sampah berbahaya, atau mungkin kalau di rumah sakit itu ada sampah tempat sampah khusus untuk yang mengandung cairan pasien dan lain sebagainya ya. Nah, itu ada tujuannya. Kalau untuk plastik itu sendiri karena memang membutuhkan waktu yang lama untuk diurai, maka penggunaannya sekarang berusaha diminimalisir. Sama kayak sedotan ya. Sekarang kalau kita beli apa-apa jarang tuh, hampir nggak dikasih sedotan sama sekali. Bener nggak? Ya, Kak. Iya benar. Bener ya? Oke. Next, di paragraf kedua, microplastics are tiny. Tiny itu kecil banget ya. Jadi di bawahnya small. Kalau small itu kecil, kita punya tiny, di mana itu lebih kecil lagi ukurannya. Pieces of plastic generally less than 5 mm in diameter. Jadi bayangin, saking kecilnya, diameternya aja itu kurang dari 5 mm. Although they can be much smaller, they are often added to cosmetic. Nah, mereka tuh sering ditambahkan pada kosmetik. Wah, ini mungkin itu ya, yang mengandung merkuri dan segala macamnya ya, makanya nggak bagus buat kulit. Such as exfoliators or can simply be created when larger plastic particles break down. When these end up in oceans, they can damage small marine organisms by choking them and then also release toxic chemicals that accumulate on the particles owing to their water repelling properties. Ada yang mungkin pernah main ke Ancol ya, atau mungkin ke Kepulauan Seribu, itu kakak pernah waktu itu ke Pulau Tidung, kemudian pada saat naik kapal, di sisi-sisi kapal itu ada sampah-sampah plastik yang mengapung. Kemudian kakak tanya ke orang yang di boatnya itu, kenapa nggak diambil aja atau nggak dibuang gitu kan? Mau dibuang kemana? Itu jumlahnya sangat besar dan tidak terurai. Makanya kalau kita baca berita, banyak juga loh ikan-ikan itu yang mati gara-gara apa? Gara-gara menelan plastik, karena di tubuh itu memang tidak bisa diuraikan gitu ya. Kemudian kita lihat lagi, using a catalyst to degrade microplastic has been attempted before ya. Jadi untuk mendegradasi atau mengurangi ya dampak dari mikroplastik itu sebenarnya udah dicoba sebelumnya, but previous catalysts were made from iron and cobalt. Nanti kita cari ya, ada terjemahannya juga di sini, which can be pollutants themselves. Jadi untuk prosesnya itu sendiri sebenarnya udah bagus tujuannya, caranya juga udah benar. Cuma karena bahannya terbuat dari iron dan cobalt, justru malah itu bikin polusinya bertambah. This new method uses carbon, which is considered much safer and doesn't release potentially toxic chemicals in the process. Ya. Another advantage is that these catalysts are reusable. Nah, maksudnya reusable itu dapat digunakan kembali gitu. Being magnetic, they can be removed from the water when their work is done using a giant magnet and reused elsewhere. This is also important to ensure that they don't end up in the water supply. Nah, katalis ini juga sebenarnya penting ya. Jadi untuk menguraikan supaya jangan sampai nih plastik-plastik itu berakhir di tempat-tempat penyuplaian air, terutama air minum ya, buat kita ataupun buat masyarakat pada umumnya. Karena plastik itu nggak bisa diurai oleh tubuh kita, itu jelas. Sama lingkungan juga jelas. Makanya kalau kita bakar sampah nih, kalau misalnya ada sampah plastik, itu biasanya tetap ada tuh sisa-sisanya. Beda dengan sampah domestik, kayak tadi yang kakak bilang, sampah-sampah dapur kayak buah, sayur, itu ketika kita bakar ataupun mereka sudah diurai oleh bakteri itu bakalan hilang, tapi berbeda dengan plastik kayak gitu ya. The work is still in the early stage. Nah, researchnya masih dalam tahap awal nih. Although this has been demonstrated in a lab setting, it would need to be scaled significantly to produce the amounts needed for water purification.
Purify itu kayak pemurnian air. Nah, misalnya kalau kakak ambil contoh nih, pernah lihat iklan Pureit nggak? Pernah. Pernah. Fungsinya apa Pureit? Menyaring kotoran. Menyaring kotoran. Atau kalau kakak pakai bahasa iklannya, tadinya mungkin airnya butek gitu kan ya, dilakukan proses purification melalui alat itu ya, kemudian airnya itu bisa menjadi air yang layak untuk diminum. Kayak disaring ya benar disaring. On the scale of a city. Jadi balik lagi ke passage yang terakhir ya, meskipun ini sudah dicoba, cuma masih dalam tahap awal, berarti masih butuh banyak penelitian yang lebih lanjut. Meskipun sudah didemonstrasikan di dalam lab, ya kan, tapi masih perlu skala yang lebih besar lagi. Dalam artian nggak cuma berlaku untuk di lab doang, tapi bisa sampai merambah ke kota, jadi keseluruhan ya. More work also needs to be done to confirm that the catalyst isn't a health hazard in its own right. Jadi lebih banyak pekerjaan, lebih banyak penelitian yang perlu dilakukan supaya beneran nih kalau kita pakai katalis itu nggak bakalan malah merugikan diri kita sendiri. Ya, nggak berbahaya buat tubuh, that's hazard ya. And then there needs to be certain amount of time we spend investigating the biocompatibility, and we wouldn't want something to leak into the water that is maybe more toxic than the plastic itself. Karena kita mungkin harus lakuin kayak gitu, kenapa? Karena kita kan nggak pengen ya air yang kita konsumsi itu terkena bahan-bahan kimia yang berbahaya. Plastik itu ada bahan kimianya loh. Makanya kan misalnya kalau kita makan sesuatu atau kita bungkus sesuatu yang dengan menggunakan plastik memang lebih simpel. Tapi zat yang ada di plastik itu sendiri ketika dibuat itu jangan sampai nempel ke makanan. Jadi kita pindahkan misalnya tempat makanan tadi ke piring atau ke mangkok ya. Nah, ini tadi teks yang pertama udah kakak cari translate-nya ya, atau kalau kita artiin ke bahasa Indonesia boleh sambil dilihat ya. Sebuah tim dari Universitas Adelaide telah menciptakan katalis yang dapat memecah rantai polimer panjang dan yang membentuk mikroplastik. Mikro itu kecil ya, plastik ya plastik, berarti peneliti tersebut sudah berhasil menciptakan katalis yang dapat memecah rantai polimer. Kemudian rantai polimer tadi yang sudah pecah, dia akan membentuk mikroplastik. Jadi plastik dalam ukurannya jauh lebih kecil. Hasilnya beberapa molekul kecil dan tidak berbahaya yang dapat larut dalam air, and then seluruh proses terjadi hanya dalam beberapa jam dan sangat kontras dengan ribuan tahun yang lalu yang membutuhkan mana sih tadi? Mikroplastik, hasilnya adalah molekul kecil yang tidak berbahaya yang dapat larut dalam air, ya kan, dan prosesnya itu terjadi hanya dalam waktu beberapa jam. Ini sangat kontras dengan ribuan tahun yang lalu. Biasanya dibutuhkan untuk plastik agar mudah rusak. Jadi itu tadi ya. Makanya mungkin kalau yang operasi plastik itu biar mukanya nggak gampang rusak ya. Nah, mikroplastik itu potongan kecil plastik yang umumnya berdiameter tadi yang kakak bilang ya, kurang dari 5 mm, meskipun demikian mereka bisa jauh lebih kecil. Mereka sering ditambahkan ke kosmetik, exfoliator, atau dapat dibuat ketika para partikel kecil atau partikel plastik yang tadi sudah muncul itu bisa terurai. Kemudian nah, seperti exfoliator mereka dapat dibuat ketika partikel plastik yang lebih besar terurai. Ketika berada di lautan, mereka dapat merusak organisme laut kecil dan mencekiknya sehingga menyebabkan
organisme tersebut mengeluarkan bahan kimia beracun yang menumpuk pada partikel karena sifatnya yang menolak air. Ya sih, plastik itu nggak bakal kena air ya. Kalaupun bisa kita bawa air pakai plastik, tapi kan nggak nyerap air plastik itu sendiri. Dan penggunaan katalis untuk mendegradasi mikroplastik telah dicoba sebelumnya. Ini benar ya. Kakak dari tadi ngoceh-ngoceh katalis itu apa sih? Biar nggak bingung, kita lihat dulu yuk. Nah, ini namanya katalis alias katalisator ya. Jadi katalis itu suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan jenis massa itu. Terus pernyataan bahwa katalis tidak ikut bereaksi sebenarnya kurang tepat karena pada kenyataannya katalis ikut serta dalam proses reaksi sehingga sebentar, malu ya adik-adik ya, matanya udah agak ini nih, kebanyakan menatap laptop ya, jadi agak sakit. Kemudian katalis ikut serta dalam proses reaksi, tetapi tidak mempengaruhi hasil akhirnya. Jadi perlu diingat bahwa katalis berperan meningkatkan laju reaksi terhadap ikut serta proses reaksi tidak mempengaruhi hasilnya. Jadi penting untuk diingat bahwa katalis berperan meningkatkan laju reaksi, tapi pada akhir reaksi katalis tetap pada kondisi awal seakan-akan tidak bereaksi. Jadi ini namanya katalis ya, atau katalisator, itu alat atau zat yang di sini ya untuk mempercepat laju kimia pada suhu tertentu. Jadi dia ngaruh banget sama yang namanya keadaan suhu. Oke. Untuk teks yang pertama nih, coba sebelum kita masuk ke soal, coba monggo dilihat dulu penjelasannya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada? Oke, lanjut ya. Sekarang coba. Lihat dulu, gengs. Nah, apa nih pilihannya? Ada? Yang tahu mungkin? Ya? Gimana? Nomor 31 boleh dicari sama-sama ya. Ada yang mau jawab? C, Kak. C, oke. Kenapa C? Selain karena emang kakak jawab di situ C. Start itu jelas ya. Very clear, very obvious. Oke. Mungkin pernah lihat film Iron Man? Ya. Itu kan ada Tony Stark ya. Jadi Stark itu sendiri bukan nama, tapi itu kata dalam bahasa Inggris yang berarti sangat jelas. Berarti namanya Tony jelas dong, Kak, ya kan? Tony Stark. Nah, di sini kalau kalian ketemu soal macam kayak gini nih, pertama memang kita harus telaah masing-masing kalian jawabannya. Ini mana ya kata yang paling cocok ya? Kira-kira kayak gitu. Kemudian kalau misalnya Kak, kata-katanya susah Kak, kemudian saya malah bingung gimana ya gitu kan. Ngejawabnya apa gitu, kancing, apa mungkin nanya, tapi kan nanya nggak bisa disimak ya.
Gimana dong? Nah, berarti kalian tuh harus belajar, ya kan? Nah, di sini ada kalimat start. Kalau kakak biasanya masukin lagi ke soalnya. Mana nih start? This is in stark contrast. Sebentar. Agak ribet pakai mouse ya. Mana sih ini sebenarnya? I'm not used to use the smiles. This is the stark. This is in stark contrast of thousand bla 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 bla. Nah, ya ini ya. Nah, kalimat ini. Ini adalah stark contrast berlawanan ya, berlawanan dengan ribuan lainnya yang masih duduk manis, kemudian begitu. Pokoknya berbeda ya. Dan akan dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa terurai gitu. Start itu kayak percikan atau mungkin lainnya gitu, itu macam-macam ya. Nomor 1 apa nih? Jadi C ya, kalau ambigu itu kan kayak gini misalnya, orang yang ambigu itu orang yang seneng ngomong, tapi kayak dia ngasih kita no clue gitu. Jadi kayak, apa sih ini orang maunya apa gitu kan, ngapain gitu kan. Nah itu namanya ambigu. Atau mungkin kalau dari kata-kata, kata-kata kamu ambigu gitu. Masalahnya kamu yang salah siapa, yang disindir siapa. Kalau ini eksplisit itu tertutupi, unclear. Nah, karena dari kata dasar eksplisit itu kan benar, ya kan, atau jelas, terlihat. Nah, kalau yang implisit itu tidak jelas. Karena itu jawaban yang tepat adalah Charlie. Ada yang benar? Ya, jelas ya, obvious. Gimana? Kalian benar ya? Terima kasih, segar sekali karena sudah jawab-jawab dari tadi ya, dari ini sudah sesi kedua. Gimana nih guys? Jelas Kak. Jelas ya. Oke, alhamdulillah kalau jelas. Kemudian coba dikerjakan dulu yang soal nomor 32. Kasih kakak clue, ini maksudnya apa? The word them, nah yang namanya them itu kan kita sebutnya pronoun ya, alias kata ganti. Misalnya nih, Ageng bisa aja kakak jadiin he atau him, karena kan Ageng itu laki-laki, ya kan? Tapi kalau misalnya kakak dan kalian semua yang ada di Zoom ini, kita nyebutnya kan we. Nah,
Kenapa? Karena jumlahnya juga lebih banyak. Nah, jadi kalau them itu kata ganti atau pronounnya ya dari kata they. Di paragraf kedua mengacu pada apa? Ada yang punya jawaban atau ide? Gimana? Nomor 32. Dan apa jawabannya? Organism, Kak. Nah, kita lihat paragraf 2 ya. Refers to itu artinya mengacu kepada. Kayak misalnya nih, kalau they itu kan berarti orangnya banyak ya. Nah, kalian lihat paragraf yang sebelumnya itu apa? Ngomonginnya subjeknya itu siapa? Ya, mengacu ke orang banyak. Sekarang kita lihat paragraf kedua. 1, 2, ya kan? Lihat di sini. When bees are ended in the oceans, they can damage small marine organism by choking them. Nah, by choking them, mereka bisa menghancurkan organisme laut yang kecil dengan choking them. Nah, kira-kira apa nih jadinya? Them-nya itu kan mereka kan. Yang di choking itu siapa? Small marine organism gitu. Karena lihat kalimat sebelumnya, ya kan? Karena them-nya itu dia sendiri, ya kan? Maka kalau kita lihat kayak gini, berarti kita lihat ke kalimat sebelumnya. Atau bentar ya, coba kakak ambil marker, kakak ambil spidol. Kita boleh pakai di situ ya, sebentar. Sebentar. 1 menit. Oke, I'm back here. Wah, ternyata aku lebar banget ya. Oke, jadi kakak mau bikin kayak gini. Kelihatan nggak deh? Nah. Ya, misalnya play football. We like to see them very happy. Ya. Nah, them ini berasal dari kata they, ya, yang berarti mereka. Kelihatan nggak? Sebentar. Geser dulu. Sebentar. Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Jadi, the children play football. We like to see them. Nah, them itu kan artinya mereka, ya kan? Berarti mereka itu mengacu ke mana? Ke anak-anak tadi, gitu. Jadi, kalau kalian ketemu soal refers to ini artinya mengacu pada titik-titik, dan biasanya yang ditanyakan adalah pronounnya atau kata gantinya. Tuh, ya. Cukup jelas ya. Jadi soal nomor 2 jawabannya apa? Organism.
Apa jawabannya? Organism ya? Ini ya, organism ya. Kata ganti them pada kalimat when these end up in the ocean, they can damage small marine organism by choking them, ya kan? Them berarti mengacu ke sini nih, small marine organism, betul ya? Jadi jawabannya nomor 32 adalah B atau Bravo. Jelas ya? Atau ada yang ditanyakan sampai nomor kedua? Kita belajarnya pelan-pelan aja, yang penting masuk. Cukup jelas ya? Jelas, Kak. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Nah, pernah nggak sih kalian nemu soal closest meaning? Lumayan sering. Lumayan sering ya. Sebenarnya kalau closest meaning itu artinya apa? Arti yang hampir sama. Arti yang hampir sama, betul sekali. Jadi kalau misalnya kita diminta what is the closest meaning, berarti kira-kira kita diminta mencari similar ya, atau padanan yang mendekati dari kata atau kalimat or phrase yang memang menjadi pertanyaan. Kira-kira begitu ya. Nah, di soal ada kalimat which sentence is closest in meaning to the first sentence of paragraph 4. Nah, kita lihat nih paragraf 4 kalimat pertamanya bunyinya seperti apa, ya kan? Kita lihat dulu, choose ke atas, kita lihat paragraf 4 kalimat pertama. 1, this is 1, A itu 1, microplastic 2, using a catalyst itu 3. Nah, ini udah sengaja kakak underline dan kakak bold ya. Jadi another advantage, manfaat lainnya bahwa katalis-katalis ini bisa di reusable atau bisa digunakan kembali. Nah, kalau dari soal nomor 3 ya. Kalau dari soal nomor 3, lihat di sini. Apakah A, once we put the catalyst in the source of water, it will be pure after all. Jadi sekali kita taruh, udah selamanya bakalan kayak gitu. Atau B, the reusable catalysts are very effective to absorb, menyerap ya, the toxic without releasing hazardous particles. Hazardous particles itu artinya partikel-partikel yang berbahaya atau membahayakan. Dengan menggunakan kembali katalis, itu sangat efektif untuk menyerap racun tanpa harus melepaskan partikel-partikel yang berbahaya. Itu yang B ya. Kalau yang C, the catalyst machines can be used repeatedly in the depth of water. Ada nggak tadi kita ngebahas tentang catalyst machine yang memang harus ditaruh di air yang cukup dalam? Kayaknya tadi kita nggak nemu deh, ada air yang cukup dalam ya. And then the carbon catalyst is magnetically built in order to be used continually. Jadi ngebahas tentang karbon katalis ya, yang secara magnetis itu dibuat ya atau diciptakan emang untuk berulang-ulang, atau yang I, we can pull. Coba pull itu tarik apa dorong? Tarik. Tarik. Siapa di sini yang masih suka kebalik ke minimarket, tulisannya pull kamu dorong, tulisannya push kamu tarik? It's me. Kita kadang-kadang masih begitu ya. Push itu kan harusnya dorong, tapi malah kita tarik pintunya. Tapi yang di push, yang di pull malah kita dorong karena suka kebalik-balik kayak gitu ya. Nah, kira-kira yang mana nih yang paling mendekati? A, B, C, D, E. Dari kalimat another advantage is
that the catalysts are reusable? Di situ udah kakak analisa ya, kan kalimat itu kalau kita artiin kan keuntungannya adalah katalis ini dapat digunakan kembali kapanpun dan dimanapun. Maka kalau kakak jawabnya itu yang I gitu, karena kita bisa mengambil dari dalam air, kemudian ya we can use it anytime, anywhere gitu, jadi nggak harus ganti katalis. Kalau yang lain-lain, kalau yang A atau A ya, once we put the catalyst in the source of water, it will be pure after all. Jadi ya udah satu aja katalisnya, begitu ditaruh, plok, semua airnya berubah menjadi air murni, nggak perlu diganti, nggak perlu dicuci, nggak perlu diperbaiki atau lain sebagainya. Itu kurang tepat ya. Kemudian ada B, the reusable catalysts are very effective to absorb untuk menyerap ya, menyerap racun tanpa mengeluarkan zat-zat berbahaya. Nah, ini masih kurang tepat juga kalau kita mengajukan teks tadi ya. And then yang C, the catalyst machines can be used repeatedly. Mungkin memang ada ya catalyst machine, tapi di sini as long as I read there is no word catalyst machine. Atau I, we can pull the catalyst. The carbon catalyst is magnetically built in order to use. Jadi kalau yang D itu lebih ke bahannya, ya, maka kurang tepat. Jadi jawabannya yang I. Ada yang benar nggak? Benar, Kak. Ada? Oh, sudah 12 orang ya. Sudah banyak. Ini biar nggak ngantuk, kakak mau sapa dulu deh yang belum disapa ya. We have Amalia Rafa. Halo Amalia. Ada suaranya. Amalia lagi ke belakang. Arel. Belum ada suaranya ya. Esther. And then Edobo tadi sudah ya. Esther tidak ada. Faisal Karadenan. Hadir. Hadir ya. Oke. Kemudian Bunga tadi sudah ya, Esther. Nah, berarti ini jawabannya. Gevira ada ya. Halo Gevira dari Karadenan. Ada Fauzan juga dari Karadenan ya. Selamat bergabung adik-adik semuanya. Nah, kita tadi sudah jawab 3 nomor ya. Ini nomor ketiga yaitu closest meaning. Jadi cari makna terdekat atau makna yang paling mendekati dari phrase ataupun word yang ditanyakan. Oke. Lanjut. Ini hampir terlewat. The appropriate title. Nah, soal appropriate title ini sering juga nih muncul ya, muncul di soal ujian mandiri, UTBK, SIMAK UI, dan ujian sekolah ya. Jadi kita nih diminta untuk pilih judul yang sesuai dari passage tadi gitu kira-kira. Nah, untuk pemilihannya biasanya harus mencakup secara keseluruhan. Jadi nggak cuma permasalahan satu orang doang ya. Jadi harus mencakup secara keseluruhan. Coba dibaca dulu, ayo. Kakak kasih waktu 2 menit deh buat baca.
the most appropriate title yang sudah tadi appropriate itu sesuai ya. Oke. Gimana? Ada yang mau jawab? Guys? Halo? Halo? Kira-kira teks ini kalau dikasih judul yang mana? Apakah A, the reusable magnetic catalyst to break down microplastic in water, ya kan? B, invention on water catalyst using carbon catalyst. C, advantage of using method. Advantage of using method of carbon catalyst. Ya, jadi manfaat menggunakan metode baru dari penggunaan karbon katalis atau di the finding new ways to break down microplastic, cara baru menghancurkan mikroplastik, ya yang tadi ya yang kecil tadi, how to diminish microplastic in water. Apa nih jawabannya? Yang E, Kak. Yang E ya, benar ya. Selain kan, alasannya kenapa nih selain karena emang kakak tulis di situ? Can you give me your reason? Karena keseluruhan teksnya membahas mesin itu loh, apa katalis itu. Ya, benar ya. Jadi ngebahas mesin yang bisa digunakan sebagai katalisator ya, atau katalis. Di mana ternyata katalis itu adalah apa namanya ya, sesuatu yang bisa dipergunakan kembali. Nah, kalau misalnya yang ditanyakan, kita lanjut ke teks berikutnya. Coba dibaca dulu sekilas. Gimana? Ada yang itu? Ada yang mau jawab? Halo. Oke, kita translate bareng-bareng aja deh kalau gitu ya, biar lebih enak. Oh, ada 1, 2, 3, 4, 5 guys. Paragrafnya ada 5 ya. Di sini ngomongin soal TMS ya, stands for Transportation Management Systems. Kita baca dulu ya bareng-bareng ya, terus kita diskus bareng-bareng. Di sini dikatakan bahwa Transportation Management System atau kita kenal dengan istilah TMS
is a vital tool for shipping professionals. Jadi itu kayak alat yang digunakan untuk shipping. Shipping itu bisa pengiriman barang ya secara profesional. It helps to coordinate all available data points in a transport network. Nah, itu berguna banget untuk mengkoordinasikan data apa aja yang tersedia pada transport network kita. The types of data may include rates, route options, warehouse, supply, and then distribution. The TMS present this information in a user-friendly format. It allows the shipping manager to make the best and the most efficient decision possible. Jadi kayak semua itu bisa diatur, bisa diomongin gitu kan. Bahkan shipping manager itu dikasih kebebasan untuk mengatur yang mana yang terbaik dan yang paling ekonomis atau yang paling efisien ya. Traditionally, tradition management shippers to employ them. In contrast, nah kontras itu sama kayak berlawanan ya. Kalau berlawanan, sebentar. Berlawanan itu bisa juga kita pakai conjunction ya. Ini mana ya? Ini ya. Oke. Jadi ada kata kontras. Ini hati-hati ya di ya. Kontras ini sama dengan against. Nah, berarti kalau misalnya nih, kalian tahu kata kontras, itu tuh sama juga kayak kata opposite. Bukan opposite ya, tapi opposite alias hal yang berlawanan satu sama lain. Nah, di sini kita diminta untuk lihat lagi soalnya. Sebentar, mana tadi? Oh ya, in contrast, the cost savings and efficiency gains have promoted most large companies to adopt this system. Nah, TMS ini sudah menerapkan sistem seperti ini, tapi untuk perusahaan-perusahaan yang besar ya. Kemudian, mana lagi tadi? To adopt the system, the adoption gives them yet another edge over their niche competitor. Jadi sebenarnya ini penting, ya kan? Sebenarnya adoption ini juga memberikan mereka pilihan lain gitu loh ketika berhubungan dengan kompetitor lainnya. Today, the state of transportation management system is changing. Developments in technology are constantly making these products less expensive and easier to use. Nah, salah satu kriteria kalau kita mau jual produk adalah kalau bisa jual produk itu jangan terlalu mahal. Kenapa? Apalagi kalau misalnya nih kita baru mulai bisnis, namanya aja perkenalan ya. Kalau kita kecuali misalnya kita memang sudah punya nama, udah punya kualitas, udah punya brand, orang itu sudah tahu tentang brand kita, tentang produk-produk yang kita jual atau kita pasarkan, itu boleh kita getok mahal. Tapi lihat lagi, mahalnya itu seberapa. Ketika kita bikin mahalnya itu pakai bingit, yang nggak affordable buat masyarakat pada umumnya, misalnya kalian beli atau bikin suatu sistem, ya kan, sistem keamanan kendaraan, tapi untuk bisa masang sistem itu cuma orang-orang berduit yang punya. Maka jangan kaget kalau misalnya ketika itu hanya berlaku untuk sekelompok orang, kelompok orang yang lain juga bakal pasti kayak
kok cuma orang-orang yang punya uang sih gitu kan, walaupun memang pada dasarnya harus menyadari diri sendiri. Cuma itu tadi sama kayak gini, si TMS ini kan apa namanya punya sistem baru yang mana dia pengen mengatasi hal tersebut gitu ya. Jadi I think actually they want to help, but yeah, maybe people are, yeah, I don't know what to say, but yeah, that's the people ya. Kemudian kita lain lagi ketiga, they are also designing to professional to be more functional than difficult to install. This allows shippers to reduce cost, acquire itu memperoleh ya, increase efficiency, and improve communication flow. Another important reason is that more companies are adopting TMS. And then is that human error that can eliminate. Jadi untuk meminimalisir kesalahan manusia, ya kan apa namanya manusia pasti bisa salah ya, pengiriman atau shipping dan lain sebagainya. Jadi digunakanlah sistem ini. Sebentar, ini kursornya menghilang. Ya, kemudian semua model transportasi adalah alat vital bagi para profesional pengiriman profesional yang ini membantu sistem untuk mengendalikan agak ini pendek kecil banget sih tulisannya. This one, and then sistem transportasi itu berubah, ya kan? Ini kan perkembangan teknologi membuat ini tadi yang lebih mudah digunakan, ya kan? Selain biayanya lebih murah, lebih mudah mendapatkan data dan lain sebagainya. Coba kita lihat soalnya deh. Nah, ini dia. Kita ketemu soal tentang benar dan salah. Berarti mau nggak mau kita harus ngebahas satu persatu tuh. Sebentar. Which statement of the following is true? Coba, as is false ya, lawannya true. Kita lihat. Kalian udah punya bukunya kan ya? Oke, coba dilihat dulu. Soal nomor 35 yang mana yang salah? Coba dilihat dulu, guys. Come on. Halo. Halo. Halo, halo, halo. Halo. Iya, Kak. Apa Zan? Ini siapa sih? Siapa tadi yang jawab? Iya. Ageng ya?
Dan oke. Tapi masih nge-follow kakak ya. Sebentar. Oke, sebentar. Atau mungkin kalian pusing kali ya ngelihat ini teks atau gimana? Come on, come on, come on. Tell me why. Sebentar. Yaudah. Kita bahas aja deh ya. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanya ya adik-adik ya. Oke. Ini emang soalnya agak sedikit susah sih. Tadi yang katalis masih agak mending, tapi yang ini memang butuh ini lebih ya, karena kita diminta untuk ngebayangin transportasi itu seperti ini. Even me, I have to read at least twice or 3 times ya untuk bisa, oh ini maksudnya begini, ini maksudnya begitu. Makanya kan SIMAK UI memang salah satu ujian mandiri yang cukup ketat seleksinya ya. Oke, kita lihat lagi. Masih semangat, tadi kita sudah bahas yang ini. Today, the state of transportation management system is changing. Berubah sistemnya ya. Development in technology are constantly making this product less expensive and easier to use. Jadi, ibaratnya gini, sistem yang ada, sistem transportasi yang ada itu, gimana ceritanya dibuat sedemikian hingga sampai lebih murah, kemudian lebih mudah digunakan. Kenapa? Supaya yang menggunakan itu bisa lebih luas kalangannya. They are also designing the products to be more functional and quicker to install, dan lebih cepat di-install. This allows shippers ya to reduce cost, tadi ya yang kita bahas, acquire data, increase efficiency, and improve communication flow ya. Another important reason that more companies are adopting CMS, jadi alasan lainnya tuh ya tadi karena human error itu bisa dieliminasi. Kan kalau yang namanya sistem 0 ya 0, 1 ya 1. Atau mungkin gini, kalau misalnya ada perang, kemudian menggunakan orang, prajurit gitu ya, soldier atau robot, yang mana yang lebih presisi, yang mana yang lebih tepat sasaran, misalnya nembak atau ngirim rudal, kira-kira yang lebih tepat yang pakai teknologi robot apa yang prajurit nih? Robot, Kak. Robot, oke. Kenapa robot? Ya lebih efisien gitu. Lebih efisien, dan juga kalau robot itu biasanya sesuai dengan perintah. Misalnya kita memasukkan jatuhkan bom di titik X gitu kan ya, itu nggak akan pernah meleset. Kalau X-nya itu sudah ditandai sama mereka, ya bakal dijatuhin di situ. Berbeda dengan manusia, misalnya nih ada orang mau nembak, kemudian tanpa sengaja mungkin tanah yang lagi dia pijak
itu licin. Nah, meleset kan, itu kan namanya human error. Jadi kayak gitu, meminimalisir terjadinya kesalahan pada manusia ya, atau human error. Kemudian, rather than having a single person keeping track of multiple products, shipments, and solutions, this system organize everything into precise itu tepat banget ya, and easy to read list. Nah, tantangannya, the challenge for TMS developers going forward will be to find effective ways to help shipping managers understand and interpret itu kayak menerjemahkan ya, the wealth of data that these products can make available to them. Yeah, they need to be able to understand what it means and have it accessible to them when a decision point is reached. Because many people are claiming within 10 years, all serious shippers will be using them on a regular basis. At the same time, as pricing drops, harganya makin turun ya, it will make those companies that do not adopt this practice obsolete. Jadi kalau makin banyak yang menggunakan itu kan harganya juga makin turun. Contoh nih, mungkin dulu waktu SMP kali ya, pernah pakai handphone BB, BlackBerry. Siapa yang punya BB dulu? Saya. Ya, oke. Kalau kita beli handphonenya itu baru rilis, baru keluar, kayak tadi BlackBerry ya, kakak nyontohin, itu kan harganya masih high, bener nggak? Ya kan? Nah, harganya masih high, hanya orang-orang tertentu yang bisa atau punya daya untuk beli. Sama kayak sistem. Ketika sistem itu belum digunakan oleh halayak ramai, itu harganya pasti masih tinggi. Karena cuma orang-orang tertentu yang bisa beli dan menggunakannya. Walaupun sistemnya itu bagus gitu. Nah, andai kata penggunaannya atau orang-orang yang menggunakan itu sudah lebih banyak, ya kan? Maka harganya itu otomatis lebih murah, bener nggak? Mungkin dulu awal-awal beli BB atau BlackBerry harganya masih mahal ya. Tapi begitu makin menjamur orang yang pakai BB, bahkan BlackBerry-nya yang KW-KW-an, itu harganya langsung ngedrop. Jadi kayak gitu, ya. Kita lihat, nah ini tadi ya. Kira-kira kalau kalian mau lihat artinya, itu hampir sama dengan yang kakak translate tadi. Banyak orang mengklaim bahwa dalam 10 tahun semua urusan pengiriman itu akan menggunakan sistem kayak gini. Kenapa? Karena pada saat yang sama ketika makin banyak yang menggunakan, harga sistemnya itu bakalan makin turun sehingga lebih affordable ke masyarakat yang lebih luas lagi ya. Untuk teksnya, siapa yang mau bertanya? Ayo dong nanya. Ada yang mau nanya? Any questions? No? Oke, udah kalau ada yang mau nanya tadi ya. Nah, kita lihat ya, kita langsung bahas aja nomor 35. Which of the following statement is false? Kalian diminta nyari false statement alias statement yang salah. Atau mungkin pernah dengar gini. These following sentences are correct, are true, except. Nah, hati-hati dengan kata except. Except itu kan artinya kecuali. Berarti kan kalau kita artiin kira-kira gini. Kalimat-kalimat berikut adalah benar, kecuali berarti kan salah. Karena ada kata apa tadi? Kecuali. Nah, tapi soal nomor 35 ini, itu udah langsung ditembak. Mana kalimat yang salah? Ya. Yang A, TMS used to be very difficult to operate and obtain. Jadi TMS itu, ini udah kakak translate ya, TMS itu dulunya sangat sulit diperoleh dan dioperasikan. Itu betul, ya kan? Makanya tadi kakak bilang, ketika sebuah barang sudah makin meluas penggunaannya, maka barang tersebut akan lebih mudah dicari dan lebih murah pastinya.
gitu. Karena udah makin banyak yang produce ya. Berarti nomor satu, yang A itu salah ya, bukan itu jawabannya karena memang seperti itu kenyataannya benar. Tuh boleh dilihat di pembahasan ketika ada pinggiran yang kakak kasih checklist atau V itu berarti benar. Paragraf kedua. Itu adanya di paragraf kedua ya. Traditionally, transportation management system have been very expensive and complex. Ya. Selanjutnya kita pilih yang B. Kalau kita lihat yang B ya. The final shipping decisions are in the hand of the manager. Keputusan akhir ada di tangan manajer. Benar. Jadi apa enggak nih keluar barangnya, ya kan? Jadi dikirim atau enggak, itu semua ada di tangan manajer. Jadi kalau dia udah ACC, baru tuh bisa dikirim. Tapi kalau belum mencantumkan tanda tangannya, itu jangan harap bisa dikirim. Kenapa? Karena tanda tangan itu dia menjamin bahwa apa yang dikirim itu sudah sesuai dengan kriteria yang ada. Ya. Kemudian ada in the past TMS didn't benefit companies with big capital. Ya, di masa lalu TMS tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan besar. Salah, justru di masa lalu itu perusahaan besar itu yang udah kenal TMS duluan. Kenapa? Karena perusahaan besar modalnya besar. Berarti mereka kan udah kenal duluan tuh. Jadi sebelum TMS itu bisa dipakai sama perusahaan yang lebih kecil, itu udah diketahui dulu sama perusahaan yang besar dan mereka udah gunain itu gitu. Jadi saat harganya masih mahal, mereka udah bisa membeli itu gitu. Jadi jawabannya ya C. Karena kita memang diminta mencari yang salah ya. Kalau yang D, the downside of the current TMS is that managers can be overwhelmed by the data. Jadi di situ dikatakan kalimatnya kontras ya dengan bacaan. In contrast, the cost saving and efficiency gains have prompted most large companies to adopt this system. Ya kan, justru TMS ini memberikan keuntungan bagi perusahaan. Nah, kelemahannya karena ya para manajer tadi kesulitan mengolah data. Jadi gini, teknologi itu memang ada plus minusnya, ya kan? Plusnya membuat hidup kita lebih mudah, tinggal telepon atau nanti ada orang yang melakukan, ya kan? Nah, tapi di sisi lain teknologi itu bisa bikin kita malas loh, gitu ya. Jadi punya kayak dua mata uang ya, dua keping mata uang, sebuah mata uang punya dua wajah yang berbeda. Kalau yang I, technological advance are making TMS more accessible to all levels of shipper in the past. Jadi perkembangan teknologi membuat TMS lebih mudah diakses bagi semua pengirim di masa lampau. Enggak, justru TMS itu lebih TMS diakses daripada masa dulu. Itu benar ya, benar. Dulu itu nggak mudah ya, sekarang malah lebih mudah, benar. Yang nomor I itu benar. Maka benar ya jawabannya yang C. Udah? Oke. Ini sampai sebentar. Nah, selanjutnya, oh ya, siapa nih yang bertanya? Siap. Siap, Kak. Yang
memang kalau untuk membahas SIMAK UI memang ini ya, kita nggak bisa dalam satu pertemuan karena kakak pribadi nih kalau ngajar offline aja itu bisa 2 kali loh. Karena memang kita bahas grammar, kita bahas per kalimat dan lain sebagainya. Oke, cukup jelas ya soal nomor 35 beserta jawabannya. Di soal nomor 36, 36 in paragraph 2, why does? Nah, mengapa why? Sebentar. Ada why. Why does the author, apa ini the author? The author include information about cost saving and efficiency gains. Nah, kira-kira menurut kalian apa sih reason atau motifnya ya? Kenapa penulis mencantumkan cost saving? Hei, jangan salah. Cost saving itu adalah sesuatu yang penting kita pertimbangkan ketika kita mau mulai suatu bisnis, ya kan? Karena nggak pernah ada orang berbisnis untuk mencari kerugian. Yang ada pasti nyarinya untung, benar nggak? Makanya kenapa sih kira-kira motif apa sih yang menyebabkan si author ini memasukkan cost saving dan efficiency gains? Nah, kalau yang A, kita bahas satu-satu ya. To give evidence. Evidence itu sama kayak proof ya. Memberikan bukti tentang effectiveness, tentang keefektifan dari peralatan TMS. Jadi ini ngomongin peralatannya atau utensils-nya. Kalau yang B, to show how the benefits of TMS outweigh the cost of acquiring it. Jadi untuk kasih tahu ke kita nih, misalnya kakak punya company, ini loh Bu, ini loh Mbak, produk kita itu walaupun memang cukup mahal, tapi kalau misalnya dibeli itu justru memberikan penghematan loh ke perusahaannya. Wah, masa sih gitu kan? Contoh sederhana nih yang ada di lingkungan ya. Misalnya, do you know solar system atau panel surya? Nah, sekarang sudah mulai banyak orang ataupun perusahaan, gedung-gedung, dan di rumah-rumah itu pakai solar system. Solar itu matahari ya, bukan bensin loh. Jadi solar system itu adalah mengganti atau menyerap tenaga matahari. You know lah, Indonesia itu punya 2 musim, punya dry and wet season, dimana kalau lagi dry itu panasnya minta ampun. Kayak sekarang nih misalnya kita berapa hari nggak hujan itu kayak panas Kak gitu kan. Nah makanya karena kita kaya akan sinar matahari, maka sudah mulai kepikiran tuh orang-orang gimana caranya mengubah energi matahari yang free pastinya, karena matahari itu nggak ada tokennya, ya kan? Ya, oh udah segini nih kamu pakai, nah nggak ada kan? Makanya orang itu disarankan menggunakan panel surya. Jadi kalau di atas genteng itu dikasih panel surya, ketika siang hari panasnya itu luar biasa, itu diserap sama panel suryanya, ya kan? Kemudian ketika malam hari itu otomatis kan nggak ada matahari ya, tapi energi matahari yang tadi sudah diserap itu bisa digunakan untuk menyalakan lampu dan peralatan listrik lainnya. Makanya kalau dibilang, kalau pakai istilah kakak itu kayak investasi ya. Jadi kita beli sesuatu yang mungkin memang berasa Kak kalau beli kayak gitu kan. Memang, tapi coba kamu bandingin. Kalau kamu beli panel surya, bisa 15 tahun nggak bayar listrik. Ya kan? Karena kan energinya sudah berbeda. Yang satu pakai tenaga listrik, yang satu pakai tenaga matahari. Kira-kira kayak gitu ya. Kalau pilihan yang B, untuk kasih tahu kita nih, atau perusahaan, bahwa TMS itu punya manfaat yang jauh lebih banyak melebihi harganya yang cenderung mahal. Kalau yang C, to convince more shipping companies to utilize TMS as well. Nah, meyakinkan banyak perusahaan pengiriman supaya menggunakan TMS seperti yang lainnya. Atau yang D, to compare the advantage, membandingkan ada untung, ada rugi dari penggunaan TMS. Kalau tadi Kak sudah artikan, kita telah bareng-bareng, mungkin kerugiannya adalah ya tadi ya, dari segi biaya untuk membelinya itu memang membutuhkan modal yang tidak sedikit. Jadi ibaratnya
kalau pakai bahasa kita sehari-hari, kalau lo mau dapat barang bagus, lo juga harus berkorban dong dengan mengeluarkan sejumlah uang kayak gitu ya, jumlahnya juga nggak sedikit ya. Kalau yang I, to explain companies capitalize on TMS reasonable prices. Nah, untuk menjelaskan kepada perusahaan yang mengcapitalize kayak mengurus gitu ya, TMS dengan harga yang masuk akal. Nah, kalau kakak pribadi ini dari teks yang udah tadi kakak baca, kakak artiin, kakak terjemahin ke kalian itu lebih ke yang B. Karena meskipun dia memiliki kekurangan dalam artian harus modal dulu gitu ya untuk beli peralatannya, tapi untuk ke depan itu bagus banget. Jadi justru malah modal yang dia keluarkan itu akan cepat balik. Kenapa? Karena beli alat ini tuh bagus banget gitu dan pasti banyak peminatnya. Oke, gimana? Soal nomor 36 cukup jelas? Jelas Kak, teksnya aja yang susah. Oke, sebentar. Oke, ada yang ditanyakan nggak sampai nomor 36 guys? Ini waktunya sudah habis, sudah diingatkan. Apa ada yang mau ditanyakan? Ayo teman-teman, kalau ada yang mau ditanyain, tanya dulu ke Kak Meva ya. Sebelum Mau nanya aku apa? tutup nih. Mau nanya apa? Kemudian nanti mungkin kalau ketemu kakak lagi boleh tanya tentang perkuliahan atau apa. Tapi jangan tanya, Kak besok soal yang keluar apaan ya? Kakak nggak tahu.